Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang menyayat hati tentang seorang gadis kecil berusia 9 tahun yang penuh semangat dan cantik namun harus meregang nyawa dengan cara yang tak bisa diterima akal sehat. Inilah kisah tragis Jessica Lansford. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Jessica Lansford lahir pada Oktober tahun 1995 di North Carolina. Ia tinggal bersama ayahnya, kakek, dan neneknya serta anjing kesayangannya yang bernama Corky di sebuah rumah trailer sederhana di Homosassa, Florida. Meski hidup mereka pas-pasan, cinta di dalam rumah itu sangatlah besar. Jessica tidak banyak berhubungan dengan ibunya karena ibu dan ayahnya sudah berpisah ketika Jessica masih berusia 1 tahun. Angie juga telah menikah dan memiliki anak lagi dari suami barunya. Jadi ayah Jessica dan kakek neneknya sangat berarti baginya. Begitu pula sebaliknya, Jessica adalah cinta dalam hidup mereka. Ia membawa begitu banyak kebahagiaan dan mereka sangat senang memiliki Jessica di rumah mereka. Jessica pun adalah segalanya bagi ayahnya. Salah satu barang kesayangannya adalah boneka lumba-lumba, pemberian dari ayahnya. Dia selalu membawanya kemana-mana dan tidak akan tidur tanpa boneka itu di sisinya. Jessica setiap hari Minggu pergi ke gereja bersama ayahnya. Jessica tidak pernah mengeluh karena harus bangun pagi dan selalu bersiap berangkat ke gereja. Bahkan, saking dia senangnya ke gereja, dia suka berangkat sebelum ayahnya tiba di gereja. Jadi dia berangkat duluan ke gereja, guys. Sehari-harinya Jessica suka bernyanyi dan dia mempunyai mimpi untuk menjadi seorang penyanyi atau perancang busana. Usianya baru 9 tahun, namun semangat dan keceriaannya seolah memancarkan masa depan yang cerah. Namun sayangnya semuanya berubah pada pagi hari tanggal 24 Februari tahun 2005. Mark Lansford, yaitu ayah Jessica, bangun untuk pergi bekerja. Saat ia ingin bekerja, dia mampir dulu nih memeriksa kamar putrinya. Dan dia menemukan tempat tidurnya Jessica itu sudah kosong. Pakaian sekolah Jessica masih terlipat rapi dan tidak ada tanda-tanda kepergian Jessica, seperti kaca yang terbuka atau kasur yang berantakan. Jessica dinyatakan menghilang. Kepanikan pun langsung melanda. Polisi segera dihubungi dan dalam hitungan jam masyarakat sekitar bergabung dalam pencarian besar-besaran. Anjing pelacak pun diterjunkan. Bahkan seorang tetangga membawa anjingnya sendiri untuk membantu. Tapi sayangnya tidak ada hasil. Satu hal yang juga ikut hilang. Boneka lumba-lumba ungu milik Jessica, benda yang selalu ia bawa kemanapun juga tidak ada di kasurnya. Penyelidikan awal menunjukkan tak ada tanda perlawanan. Tak ada barang yang hilang selain gaun tidur dan boneka itu. Polisi juga mendapati bahwa pintu rumah keluarga Lansford memang sering dibiarkan tidak terkunci. Kebiasaan umum di lingkungan mereka karena lingkungan mereka ini saling percaya satu sama lain. Terakhir kali ada yang melihat Jessica pada pukul 10 malam sebelumnya ketika kakek neneknya menidurkannya. Saat itu, Mark sedang berada di rumah pacarnya dan baru pulang keesokan paginya sekitar pukul 6 pagi untuk bersiap berangkat kerja. Dan saat itulah ia mengetahui Jessica hilang. Hari demi hari pun berlalu. Peringatan Amber Alert tidak dikeluarkan karena belum ada bukti bahwa Jessica dalam bahaya. Tapi publik tahu semuanya ini bukan sekedar anak kecil yang kabur. Jessica tidak seperti itu. Jessica itu adalah anak yang sangat takut dengan kegelapan. Bahkan dia harus tidur dengan senter.
Singkat cerita, pencarian awalnya difokuskan pada daerah hutan lebat di sekitar rumah keluarga dengan bantuan helikopter polisi. Tim penyelam juga dibentuk untuk mencari semua perairan di sekitar lokasi kejadian. Meskipun pencarian sudah dilakukan secara menyeluruh, tidak ditemukan petunjuk kemana Jessica pergi. Karena sangat ingin putrinya kembali, Mark, ayahnya Jessica memohon-mohon agar Jessica dikembalikan dengan selamat. Sayangnya, pencarian tersebut berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Sampai-sampai nih, ayah dan neneknya itu memohon-mohon kepada media, siapa yang bisa menemukan Jessica, tolonglah kembalikan Jessica kepada kami, karena dia sangat berharga bagi kami. Pada pertengahan Maret, penyelidik mencatat ada lebih dari 200 pelaku kejahatan seksual yang tinggal di daerah tersebut. Dan akhirnya satu nama mencuat, yaitu John Evander Cowie, pria berusia 46 tahun, tetangga Jessica. John diketahui adalah seorang residivis dengan 24 catatan kriminal. Ia tinggal tidak jauh dari rumah Jessica. Dia tinggal bersama saudara tirinya yang bernama Dorothy Dixon. Pada akhirnya John melarikan diri, namun dia berhasil ditangkap di Savannah, Georgia pada tanggal 17 Maret. Dalam interogasinya, John akhirnya mengakui perbuatannya. Dan pengakuannya ini membuat siapapun sangat kesal dan merinding. Jadi guys, pada dini hari sekitar pukul 3 pagi, John menyelinap ke rumah Transford melalui pintu depan yang tidak terkunci. Ia masuk ke kamar Jessica dan membawanya keluar diam-diam. Hanya beberapa jam sebelum Mark pulang ke rumah dari rumah pacarnya, John membawa Jessica ke rumah Dorothy, menyekapnya selama 3 hari dan memperkaosnya berulang kali. Yang paling menyayat hati guys, saat polisi mengetuk rumah itu dalam pencarian awal, ternyata Jessica itu masih hidup. Namun dia disuruh ngumpet di dalam lemari. Di sanalah ia bernyanyi untuk dirinya sendiri dan bermain dengan kucingnya John. Setelah 3 hari, John memaksa Jessica masuk ke dalam kantong sampah. Ia berkata akan mengantarkannya pulang, tapi syaratnya Jessica harus bersembunyi dalam kantong agar tidak terlihat siapapun. Ya, namanya bocah dengan polosnya ya, Jessica menuruti aja tuh suruhannya John. Tapi sayangnya John itu berbohong guys. Ia diam-diam menggali lubang di belakang rumahnya dan mengubur Jessica hidup-hidup. Saat jasad Jessica ditemukan, ia masih memeluk boneka lumba-lumba ungunya dan jari-jarinya menyembul keluar dari kantong plastik itu. Jadi kantongnya itu dibolongin sama Jessica untuk mencari udara. Sebuah pemandangan yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Di kamar John, penyidik menemukan bukti tak terbantahkan. Ditemukan adanya bercak cairan merah Jessica, DNA-nya John, sidik jari, kabel speaker yang digunakan untuk mengikat tangan kecil Jessica. Semuanya mengarah pada satu kebenaran. Jessica disiksa, dikurung, lalu dihabisi secara perlahan. Meski pembelanya John mengklaim ia tidak sehat secara mental, hakim dan juri memutuskan sebaliknya. John akhirnya divonis hukuman mati, namun ia meninggal di penjara pada tahun 2009 karena sebab alami atau medis. Ayah Jessica, Mark Lansford, tidak tinggal diam. Ia berjuang demi keadilan dan perubahan. Ia memperjuangkan lahirnya Jessica Slau. Undang-undang yang mewajibkan hukuman penjara minimal 25 tahun bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan pengawasan seumur hidup setelahnya. Kini undang-undang itu telah diadopsi oleh berbagai negara bagian lain, sebuah warisan dari seseorang gadis kecil yang tidak sempat tumbuh dewasa. Ayah Jessica sendiri sempat divonis kanker limfoma, tapi perjuangannya tidak pernah padam. Dalam setiap kata, setiap langkah ada suara Jessica yang terus hidup.
memohon perlindungan untuk anak-anak lain agar tidak mengalami nasib yang sama. Ya, jadi itulah guys kisah tentang gadis bernama Jessica Lansford. Jangan lupa guys mengunci pintu rumah kalian dalam keadaan apapun. Kita nggak akan tahu kejahatan itu akan terjadi kapan dan siapa yang akan tega melakukannya. Jangan percaya kepada siapapun meski itu tetangga terdekat kita. Terima kasih ya sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.